Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lintang Tinuloto Ubotia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena menarik yang layak untuk didiskusikan dan disikapi dari pergaulan dan interaksinya dengan para remaja dan generasi muda yang sekarang sedang menjalani masa pendidikan di sekolah. Dari beberapa hal yang ditemukan, itu adalah bahwa pendidikan itu berbanding terbalik dengan kreativitas. Melihat sejarah awal diselenggarakannya pendidikan untuk memenuhi tuntutan dunia industri yang menuntut adanya division of labor atau pembagian kerja yang jelas dalam bidang-bidang pekerjaan manusia di dalam masyarakat. Adanya sistem persekolahan yang demikian itu menyebabkan bidang eksakta dan teknis menjadi perhatian utama. Sementara wilayah yang mencakup kemanusiaan seperti ilmu sastra, seni, ilmu sosial, etika, dan sebagainya itu cenderung termarginalkan. Corak pendidikan dalam sistem persekolahan seperti ini lama-kelamaan menampakkan diri sebagai wajah pendidikan yang kering dari kreativitas dan inovasi yang memperlihatkan gejala mayor yang hanya menghasilkan generasi tukang, bukannya inovator atau kreator. Karena untuk berinovasi itu membutuhkan keberanian, sedangkan kebiasaan umum yang terjadi sekarang, dunia pendidikan justru menyebabkan peserta didik itu menjadi takut salah. Esensi pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi masa depan yang belum mereka perhitungkan serta menumbuhkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan mereka temui di masa yang akan mendatang. Nah, hasil dari pengamatan saya secara mendalam selama 6 bulan itu adalah adanya dialekta dengan para pelajar SD dan SMA di Yogyakarta adalah bahwa guru terbaik itu adalah pengalaman, sedangkan harta yang paling berharga itu adalah ilmu. Nah, pengalaman itu tidak harus selalu bersifat susah atau sulit, tetapi bisa juga dari hal-hal sederhana yang kita temukan sehari-hari. Bisa jadi belum sungguh-sungguh kita pahami kalau benar-benar kita teliti dan cermati. Nah, mari memahami perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan itu adalah hal-hal yang kita peroleh karena kita diberitahu. Sedangkan ilmu itu merupakan pencapaian seseorang sebagai akibat dari telah bekerjanya akal. Nah, kita tahu ini satu, dan kita tahu ini dua. Setelah misalnya bapak atau ibu kita memberitahu. Nah, itu namanya pengetahuan. Tapi kalau sesudah kita tahu satu dan dua, itu lantas kita bisa menemukan cara berpikir tertentu yang akhirnya kita bisa mengerti 9 itu seberapa sih, 12 itu seberapa sih. Nah, itu adalah ilmu. Adapun ungkapan empan papan yang berarti menempatkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya yang sering disebut dan ditekankan oleh Mbah Nun dalam berbagai kesempatan. Penekanan beliau tentang empan papan sebagai salah satu prinsip dalam kita membawa diri dan memperlakukan segala sesuatu inilah yang membuat saya ingin mentaburinya lebih jauh sesuai dengan background aktivitas saya. Nah, sejauh ini makna empan papan lebih terbatas pada perilaku manusia terkait dengan ruang, waktu, budaya, masyarakat tertentu. Maka dalam khasanah kebudayaan Indonesia dikenal peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, semua itu kan harus sesuai dalam konteks ruang dan waktu budaya manusia di situ. Nah, empan papan ini juga sangat terkait dengan sunatullah bekerjanya alam, atau juga sering di dunia lingkungan atau biologi itu disebut sistem ekologi, di mana setiap aspek bekerjanya alam dan isinya itu saling terkait
dan berharmoni satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kepo tentang pembahasan yang tentang ekologi, itu ada di video sebelumnya ya. Semua itu kan terjadi akibat kedunguan dan ketidakpahaman akan empan papan ekologis itu sendiri. Dalam hal empan papan ekologis ini, kita manusia yang mendapatkan mandat sebagai khalifahnya di jagat raya ini masih harus terus belajar. Berkali-kali kita diingatkan, ojo ngomong bodoh ya Ben, golek ngelmu kudu telaten. Nah, itu tuh adalah kunci khalifah di bumi untuk benar-benar mengkhalifahi alam dan lingkungan. Dengan prinsip empan papan, manusia itu semestinya menempatkan spesies-spesies pada habitat ekologis masing-masing, tidak merusak ekologi dan tidak mempredasi. Kalau seorang kiai memanjat pohon kelapa, setiap jamaahnya juga akan memanjat pohon kelapa. Di satu pihak, pola demikian bisa dipakai untuk mobilisasi pembangunan atau menjangkaukan kekuasaan. Tapi di lain pihak, kecenderungan ini terbukti banyak menghambat kreativitas dan dinamika membangun. Nah, sebagai masyarakat agraris, sesungguhnya mayoritas orang Jawa itu memiliki kepedulian tinggi terhadap alam lingkungan. Bahkan dalam banyak kasus, demikian akrabnya orang Jawa dengan alam lingkungan sampai terkesan mereka amat memanusiakan pohon, hewan, kayu, batu, gunung, sungai, tanah, sehingga dapat diajak berkomunikasi sambung rasa, seperti halnya manusia. Buktinya banyak kok. Dahulu anak-anak tuh dilarang ya buang air kecil di sungai atau parit, karena sungai juga rumah bagi ikan, cacing, ketam, anggang-anggang, lumut yang hidupnya tuh bisa terganggu oleh air kencing itu. Air sungai atau parit itu juga dibutuhkan tumbuhan serta manusia di hilir, yang artinya air tersebut adalah milik bersama banyak makhluk. Nah, pendidikan sepanjang hayat itu dapat dilakukan dengan satu metode transmisi, yakni pendidikan yang sifatnya turun-temurun, seperti beberapa contoh yang saya beritahu tadi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Bila ada terdapat kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.